LGBT rights have been a fraught battleground in Poland. Banyak orang di seluruh dunia yang menghadapi tindakan kekerasan dan ketidaksetaraan dan terkadang siksaan bahkan eksekusi. Karena siapa yang mereka cintai, bagaimana penampilan mereka, dan seperti apa identitas gender mereka. Orientasi seksual dan identitas gender adalah aspek integral dari setiap manusia dan atas nama kemanusiaan tidak boleh mengarah pada diskriminasi atau pelecehan. Human Rights Watch bekerja untuk hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau biasa disebut dengan LGBT. Seperti itulah narasi para liberal dan sekuler itu dalam menebarkan virus-virus yang dikatakan toleransi, kesetaraan, hak asasi manusia, dan kemerdekaan individu. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dalam aspek moral, kita sedang dihajar habis-habisan oleh para tokoh liberal dan sekuler yang secara tidak sadar sedang asik mencuci otak generasi bangsa. Jika Anda sepakat dengan gerakan legalitas LGBT atas dasar kemanusiaan walaupun bertentangan dengan agama, waspada. Berarti secara tidak sadar virus liberal dan sekuler itu telah bekerja dengan baik, mencuci otak Anda. Semakin ke sini, isu konten YouTube itu semakin liar. Felix Xiao mengatakan di zaman kemaksiatan dianggap wajar, dianggap open-minded, dianggap toleran, dianggap modern. Harus ada yang tetap berpijak pada prinsip yang benar dan baik. Support kebaikan, meski hanya menyebarkannya atau dengan meninggalkannya. Kemarin, Indonesia digegerkan oleh konten YouTube kontroversial Deddy Corbuzier dalam podcastnya yang mengundang Ragil dan Fred, pasangan homoseksual. Tapi jujur, saya itu sangat berterima kasih kepada Deddy. Sebab jika bukan Deddy Corbuzier yang melakukan pembahasan tentang konten LGBT, itu bisa saja konten LGBT di YouTube itu masih bermain dan berselancar secara laten. Sebab gerakan laten pro-LGBT itu telah lama ada di dunia YouTube, tapi tidak muncul di permukaan sebagai isu publik yang kita sadari. Ia bermain secara parsial di berbagai channel YouTube para konten kreator dan YouTuber tanah air. Makanya saya katakan jika Deddy tidak menghebohkan dunia maya, civil society tidak akan sadar gerakan laten para penggiat dan aktivis pro-LGBT itu selangkah lagi menghampiri titik klimaks. Mencuci otak generasi bangsa, menanamkan doktrin liberal dan sekuler, mematikan doktrin agama dan mendorong isu pro-LGBT adalah pemikiran yang modern, toleran, dan tindakan yang mendukung hak asasi manusia. Sebagai disclaimer, saya ingin menyampaikan mungkin 1 hari, 2 hari, atau mungkin nanti konten ini akan dihapus dari YouTube. Sebab beberapa channel yang saya nonton mengatakan bahwa YouTube itu hari ini mendukung gerakan LGBT. Jadi jika ada yang secara dominan menyudutkan LGBT dalam konten YouTube-nya, yakin dan percaya itu akan di take down. Tapi no problem. Sebagai ikhtiar saya untuk memberikan pembahasan mungkin pendidikan yang positif, sekiranya saya perlu membuat konten ini untuk bisa berbagi kepada semua masyarakat di Indonesia akan bahaya dari LGBT. Pada 1 Maret 1982 didirikan organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, Lambda Indonesia, yang bersekretariat di Solo, kemudian segera muncul beberapa cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan tempat lain. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta itu mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta. Dan Agustus 1987 berdiri kelompok kerja lesbian dan gay Nusantara, yang namanya kemudian disingkat menjadi Gaya Nusantara. Didirikan di Pasuruan, Surabaya sebagai penerus dari Lambda Indonesia.
Organisasi Gaya Nusantara itu dimotori oleh tokoh utamanya, Dede Utomo. Memiliki visi yaitu terciptanya suatu Indonesia yang menghargai, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia, di mana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan, keanekaragaman, hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas, ekspresi gender, dan orientasi seksual. Sedangkan misi organisasinya itu meliputi melakukan penelitian, publikasi, pendidikan terkait HAM, seks, gender, seksualitas, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Juga melakukan advokasi, menyediakan layanan, dan menghimpun informasi seputar HAM, seks, gender, dan seksualitas, kesehatan, dan kesenjangan seksual. Dan yang paling utama adalah mereka mempelopori dan mendorong gerakan LGBT Indonesia. Orientasi seksual orang LGBT termasuk lesbian, perempuan yang tertarik secara seksual, romantis, emosional pada perempuan. Gay, laki-laki yang tertarik secara seksual, romantis, emosional pada laki-laki. Biseksual, tertarik pada laki-laki dan perempuan. Panseksual, tertarik pada individu tanpa memandang jenis kelamin. Dan aseksual, tidak tertarik secara seksual pada siapapun. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau disingkat dengan PDSKJI mengklasifikasikan homoseksualitas, biseksualitas, transgenderism sebagai gangguan jiwa dan mengeluarkan pernyataan, kita perlu mempromosikan, mencegah, menyembuhkan, dan merehabilitasi orang LGBT. Awal kepemimpinan Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju Jilid pertama di 2014-2019 adalah masa-masa di mana pemberitaan sangat banyak yang mempublikasikan tentang LGBT. Bahkan saya mencoba mencari bahan referensi dalam menyusun materi konten ini, itu dominan muncul itu tokoh-tokoh yang pada masa itu yang bersuara tentang penolakan atas LGBT. Sebab secara terbuka komunitas dan aktivis pro-LGBT pada waktu itu sangat gencar mengkampanyekan hak-hak dan legalitas LGBT. Gerakan besar yang mendapat sokongan dana yang luar biasa dari negara-negara pendukung LGBT. Tujuan gerakan yang mereka lakukan itu adalah mempelajari sikap politik Jokowi terkait apakah LGBT diterima atau tidak. Pada waktu itu, LGBT disajikan sebagai ancaman langsung untuk Indonesia. Sebab dengan sigap Ketua Komisi DPR RI yang bertanggung jawab atas pertahanan, urusan luar negeri, komunikasi, informasi, dan intelijen, Mahfud Siddiq menyatakan isu LGBT itu dapat merusak keamanan nasional, identitas, budaya, dan iman orang Indonesia. Menteri Pertahanan pada waktu itu pula, Ria Mizar Raikudu, juga menggambarkan upaya untuk mengakui hak-hak LGBT sebagai percobaan negara-negara barat untuk melebahkan kedaulatan Indonesia. Dan ia menyebut gerakan LGBT adalah gerakan proksi atau perang proksi yang bertujuan untuk mencuci otak orang Indonesia. Demikian pula Ketua MPR RI yaitu Zulkifli Hasan berkomentar, sebagai sebuah gerakan, keberadaan LGBT itu harus ditentang. Kita harus membatasi ruang geraknya. Namun, sebagai individu, mereka harus dilindungi sebagai warga negara lainnya. Bahkan terkait isu LGBT ini, Wakil Presiden pada waktu itu, Yusuf Kalla, secara eksplisit menolak dana PBB yang akan mendukung pekerjaan untuk mengakhiri stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap orang LGBT. Harapan saya, semoga Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 hari ini itu memiliki semangat yang sama dalam melawan ancaman nyata LGBT. Saya melihat indikasi kuat secara bertahap gerakan LGBT itu ingin merubah tatanan sosial di Indonesia. Mengapa tidak? Propaganda LGBT itu saya pelajari dan saya bagi menjadi 4 fase gerakan. Yang pertama, mereka itu melakukan kampanye kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan melakukan speak up terhadap diskriminasi terhadap LGBT. LGBT itu adalah manusia
dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Itulah yang mereka sampaikan secara terus-menerus dengan tujuan masyarakat secara umum dan secara awam itu memahami dan mengubah perspektif dan cara pandang terhadap perilaku LGBT. Sehingga lambat laun kita memahami bahwa LGBT itu bukan lagi hal yang diharamkan atau hal yang tabu atau hal yang dilarang oleh negara. Yang kedua, itu mencari dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari civil society, para cendekiawan, lawmaker, aktivis, ormas, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga keagamaan hingga public figure. Ketiga, mendorong gerakan toleransi dan hak asasi manusia terkait pernikahan sesama jenis. Walaupun tidak diakui secara hukum, tetapi minimal mendapat toleransi dari masyarakat Indonesia. Keempat, itu gerakan politik yang terstruktur dan tersistematis untuk melegalkan segala aktivitas LGBT, termasuk nikah sesama jenis, dan secara hukum, sosial, budaya LGBT tidak lagi menjadi masalah. Skenario ini merupakan model propaganda yang mereka lakukan di Eropa dan Amerika Serikat sejak 1960-an. Dan apa yang terjadi? Mereka berhasil melegalkan LGBT. Dan sekarang saatnya mereka menyerang Indonesia. Melihat fenomena LGBT di Indonesia, kita harus membagi ke dalam dua entitas, tidak boleh menyamaratakan. Pertama, LGBT sebagai penyakit yang dialami individu karena faktor medis, entah biologis atau genetik. Dan yang kedua, karena faktor sosiologis atau lingkungan. Saya dan mungkin Anda itu bersepakat, jika level entitas pertama karena faktor biologi atau genetik, itu kita sepakat bahwa mereka harus dilindungi dan ditolong untuk diobati. Dari perspektif psikologi, ada dua cara penyembuhan LGBT. Yang pertama adalah terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang mengalami karena kondisi hormon, dan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena faktor lingkungan. Tapi, jika level entitas yang kedua, komunitas dan gerakan kampanye pro-LGBT itu tidak dapat ditoleransi. Pemerintah harus tegas memberikan sanksi hukum kepada para aktivis yang mengkampanyekan pro-LGBT. Ingat, bahaya LGBT ada di sekitar kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami.